Hai, jadi ini adalah vlog hari ke-5 aku perjalanan mudik dan eh setelah 4 hari perjalanan ini hari ke-5 kita mau ke makam, salah satu makam yang ada di Barus. Jadi ini makam eh penyebar Islam tertua di abad berapa gitu ya. Jadi makamnya beliau dimakamkan di sini. Jadi ini kayak Syekh, namanya makam Syekh Mahmud. Jadi beliau ini yang menyebarkan agama Islam di Kota Barus. Sebelum adanya Samudra, kalau misalnya kita belajar sejarah, sebelum adanya Samudra Pasai. Bawa satu lagi Pak, akuannya. Nah jadi aku sama suami memang udah niat banget, insya Allah udah niat dari sebelum kita berangkat ke sini, dari jauh hari kita udah punya rencana pulang kampung, kita punya niat mau ke sini. Nah ini dia makam papan tinggi baru Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal asal Yaman Hadramaut. Jadi kemarin sempat Pak Anies Baswedan datang ke sini untuk bayangin ya, ini orang-orang yang suka ngata-ngatain orang nyaman tuh, orang nyaman itu ternyata orang yang nyebarin agama Islam loh. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong ya guys. Ternyata mau wudhu dulu, mau ambil wudhu buat naik ke atas. Dari sini tuh yang datang ramai loh. Jadi kita naik tangga gitu. Jadi tangga 1000 terkenal ya di sini. Ya, kalau datang ke sini tuh. Jadi kita tuh kesini niatnya ziarah guys, nggak boleh minta-minta. Kemana Pak? Bukan ya? Iya. Oh iya, terima kasih. Jadi kita sengaja milih waktunya pagi sekalian olahraga. Kalau kesiangan dikit nanti panas. Karena ini lumayan tinggi tangganya ya. Kalau abang sebelumnya udah pernah kesini abang ya? Sama almarhum mama ya, sama almarhum mertua, aku udah kesini. Terus dia punya cita-cita pengen bawa istrinya ke sini juga. Ramai juga ternyata ya kayak yang kesini. Oh buat olahraga juga sih. Batu-batu. Ya, batu pengganti bunga. Dua aja ya? Iya lah. Jadi kemarin Pak Anies Baswedan tuh sempat kesini. Beliau itu tahu. Jadi kalau sebenarnya sejarah peradaban Islam itu yang tertua tuh ada di Kota Barus ya. Cuman mungkin kita dulu waktu sekolah paling terkenalnya itu Samudra Pasai. Padahal Samudra Pasai itu sebenarnya kerajaan kan ya. Kerajaan Islam pertama ya Pak. Tapi yang menyebarkan agama Islam yang paling tertua tuh ada di Kota Barus ini. Ya. Kemarin itu kita sempet ada di titik belum, baru sampai sini deh. Nggak usah. Insya Allah, Bismillah ya. Jadi kemarin kita di sini di Kota Barus ini kecamatan ya, Barus kecamatan, maaf, salah. Jadi di kecamatan Barus ini ada titik 0 kilometer peradaban Islam. Jadi kemarin kita sempat ini nih ada bayar tiket ini. Kita bayar tiket.
hotel. Mana tiketnya, Mbak? Jadi ini harga tiketnya. Jadi untuk kesini harga tiketnya cuma 3.000. Cuma 3.000 aja. Murah. Meriah. Nah ini kita mulai mau naik ya. Naik, Bang. Bismillah ya. Kita pelan-pelan aja naiknya. Karena banyak. Ini Pak, kantongin lagi. Kita ini sebenarnya kalau yang sering trekking, jogging, atau yang hobi naik gunung sih, insya Allah udah biasa ya. Eh, rame banget. Coba Pak kamu hitung tangganya ada berapa? Mau pernah istirahat. Aduh, baru naik udah istirahat. Mbak jatuh. Iya. Berapa jam lagi nih, Dek? Oh, kosong. Setengah jamnya ini. Setengah jam. Enggak, sanggup. Itu enggak, ayo kalau itu ayo cepat. Lihat kan ayo. Berapa jam? Keren karena kita cocoknya ini. Ini enggak, Bang. Aku pun sangat. Berat kali celana taktikal nih. Aduh ya Allah, Insya Allah. Dan tangganya tuh sih. Kenapa nggak pakai eskalator aja sih Pak? Oke, kita berhenti sebentar. Aduh. Ini pos 1. Kita udah mencapai pos 1. Nanti kita bakal lanjut lagi. Tunggu ya, saya istirahat dulu.
Sekarang aku udah sampai di pos 3. Ini tempat peristirahatan ketiga yang aku temuin dari bawah. Luar biasa ya ternyata. Karena sebenarnya kita tuh jarang, hampir nggak pernah olahraga sih. Jadi sekalinya naik tangga lumayan tinggi dan pemandangannya luar biasa, bagus banget. Tapi kita masih harus sampai naik lagi, masih harus naik lagi ke atas. Tapi kita pelan-pelan aja, jangan terburu-buru sambil nunggu sambil aku masih di bawah. Dan aku sambil mau ngetes sunscreen yang aku pakai. Kita sekarang dari kiri. Setelah perjuangan yang panjang, kita naik 1000 anak tangga, akhirnya kita sampai juga di makam Syekh Mahmud tepatnya. Insya Allah ya, namanya kita mau menuju puncak itu pasti ada aja trouble-nya, yang capek, yang pengen menyerah, tapi akhirnya kita bisa juga sampai. Insya Allah semua itu contoh hal kecil yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, dan ternyata itu kita bisa terapin ke dalam kehidupan. Nadia Teguh. Dari sini pemandangannya bagus banget. Ini makamnya sepanjang ini ya teman-teman. Ini satu. Iya, mungkin ini juga. Ya, ya mungkin makam juga. Rasanya 3 dulu kan, atau ini dijadikan 1 baru 2 dulu. Saya nggak pernah dapat ya. Ada di sini 4 air. Bisa digayung cuci tangan gitu. Tapi entah sebelah sini, entah sebelah sana. Di situ nggak ada lagi, mungkin kapaknya itu nggak ada, cuma di timur batu ini. Masa nanti itu banyak air juga itu. Aduh. Dari mana Pak? Kami Medan. kami dari Medan, cuma kirim. Mungkin itu di mana? Sana atau sini? Jadi kita udah kirim doa, Oh, lubang ini ya. terus kita minta syafaat ya. Saya Semoga kita dikumpulkan bersama sahabat-sahabat Nabi, bersama Nabi Muhammad SAW, bersama sahabat-sahabatnya. masih ada candinya. Jadi Syekh Mahmud ini adalah salah satu sahabat Nabi yang datang ke Indonesia. Jadi Barus ini merupakan tempat pelayanan tertua dari 7 Masehi. Nanti teman-teman kalau misalnya aku salah bisa diralat ya.
Jadi tempat persinggahan beliau sekaligus tempat beliau dimakamkan. Jadi makam ini tuh panjangnya itu 8 meter, tapi kalau untuk beliau sendiri kita nggak tahu ya, wallahualam, tapi makam ini panjangnya itu sekitar 8 meter dan dikelilingin ada makam-makam kecil gitu, ada sekitar ada 6 atau 7 makam yang konon katanya kalau misalnya orang yang datang ke sini itu setiap ngitung makamnya itu tuh bisa beda-beda gitu. Kan tadi aku juga mungkin kan aku juga capek ya, pas aku sampai aku hitung ada 7, terus aku tadi ngitung lagi ternyata ada 6. Tapi mungkin itu juga efek capek juga kan, kita nggak tahu. Dan di sini tuh rata-rata orang dari jauh, dari Medan, dari mana-mana setiap lewat Barus pasti menyempatkan diri untuk ziarah ke makamnya Syekh Mahmud. Jadi ini nih pagi-pagi aja tadi dari subuh itu orang-orang pada datang ke sini untuk doa, untuk berziarah. Jadi lumayan ramai gitu walaupun masih pagi gitu. Dan apalagi nih momennya Lebaran. Jadi yang datang ke sini orang-orang yang pada pulang kampung dari kampung halamannya pasti menyempatkan diri ke sini gitu. Maksudnya kayak kita. Nah, ini makam tadi aku bilang kalau setiap hitungnya pasti ada aja masalah. Saat kita hidup di dunia, kalau misalnya amalan kita baik, pasti ya walaupun makam kita ada di puncak gunung tertinggi pun orang-orang itu bakalan datang untuk ngirimin doa ya buat kita. Jadi tetap terus berbuat baik, semoga kita juga bisa seperti sahabat-sahabat Nabi yang dicintain sama umatnya. Kita juga bisa dicintai sama orang-orang terdekat kita, mau itu bahkan mungkin kita nggak kenal dan nggak punya ikatan darah, tapi masya Allah ya orang-orang kesini itu berdatangan untuk mengirimkan doa dan naik tangga yang benar-benar panjang gitu, masya Allah. Ini benar-benar perjalanan spiritual kami berdua di kampung halaman suami di Barus. Kita mau pulang ya, masya Allah. Cita-cita kita udah tercapai sampai ke sini. Jadi pokoknya kita tuh selalu punya planning. Kita mau kemana itu alhamdulillah kesampaian, dan sampai di titik kita juga kesampaian yang sebenarnya aku malah nggak pernah terpikirkan bisa sampai sini, tapi masya Allah apa dekat ridho Allah juga. Mukanya udah nggak santai, capek makanya. Sekarang kita mau turun ke bawah, dan habis ini juga kita mau ziarah ke makam opung sekaligus kumpul sama keluarga dari bapak sama kakak, tulang semua kita kumpul di sana. Ikutin terus keseruannya hari ini. Sebelum closing, jadi ini makamnya di sini ya. Nih makamnya di sini, parkirannya tuh. Nih tuh di ujung sana. Masya Allah. Tapi di sini keren-keren banget nih, sampai ada juga pada naik ke atas. Pokoknya